Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Rahma di mata pelajaran PAI kelas 2. Dan hari ini kita akan belajar bab 11, yaitu tentang memahami kisah keteladanan Nabi Shaleh alaihi salam. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah teman-teman, Ibu minta tolong didengarkan sebentar ya. Hari ini kita akan membahas kisah Nabi Shaleh alaihi salam dan kaum Samud. Diceritakan di sini ya, nama lengkap Nabi Shaleh alaihi salam adalah Shaleh bin Ubaid bin Jabir bin Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Bin itu berarti kalau Shaleh itu putranya Nabi Ubaid. Ubaid itu putranya Jabir ya. Mohon maaf, kalau Shaleh itu putranya Ubaid. Kemudian Ubaid itu putranya Jabir dan selanjutnya bin itu berarti putra dari ya. Kemudian ayah Nabi Shaleh alaihi salam adalah Ubaid. Nabi Shaleh alaihi salam merupakan keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Shaleh alaihi salam memiliki kaum yang bernama Samud. Jadi kaumnya Nabi Shaleh itu namanya kaum Samud. Kaum Samud adalah nama suatu suku yang tinggal di suatu dataran bernama Al-Hijr, daerah yang terletak antara Hijaz dan Syam. Ahli sejarah mengelompokkan kaum Samud sebagai bagian dari bangsa Arab. Tetapi ada juga yang menganggap mereka sebagai bagian dari bangsa Yahudi. Kemudian di sini dijelaskan kaum Samud adalah kaum yang makmur dan hidup dalam kemewahan. Namun kaum Samud tidak mengenal Tuhan. Tuhan mereka adalah berhala-berhala. Berarti Tuhannya kaum Samud itu adalah berhala. Maka Allah pun mengutus Nabi Shaleh alaihi salam untuk berdakwah kepada mereka. Nabi Shaleh alaihi salam adalah orang dari golongan mereka sendiri. Namun mereka tidak mau menerima ajakan Nabi Shaleh alaihi salam. Nabi Shaleh sudah mengajak kaum Samud itu untuk menyembah Allah, namun mereka itu menuduh Nabi Shaleh alaihi salam terkena sihir. Hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman, dan mereka pun berasal dari golongan masyarakat bawah. Orang yang beriman kepada Allah dari kaum Samud itu sekitar 120 orang. Kita lanjut ya teman-teman. Kemudian sekarang yang B, mukjizat Nabi Shaleh alaihi salam. Orang-orang yang tidak suka terhadap dakwah Nabi Shaleh alaihi salam terus berusaha menghentikan dan menghalang-halangi dakwah beliau. Mereka pun meminta Nabi Shaleh alaihi salam untuk membuktikan kenabiannya dengan memperlihatkan mukjizat kepada mereka. Jadi Nabi Shaleh itu menantang untuk membuktikan bahwa mukjizat Allah itu ada. Kemudian Nabi Shaleh alaihi salam lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan mukjizat. Kemudian
Allah mengabulkan permohonan Nabi Soleh alaihi salam dan memberikan mukjizat berupa seekor unta yang muncul dari sebuah batu karang yang berada di sebuah bukit. Ya, jadi mukjizatnya Nabi Soleh yaitu seekor unta yang muncul dari sebuah batu karang yang berada di sebuah bukit. Namun hal ini tidak mengubah kedurhakaan mereka. Setelah Nabi Soleh alaihi salam berpesan agar untanya tidak diganggu dan dibunuh dan dibiarkan mencari makanan dan minumannya sendiri, namun mereka, kaum Samud ya, tidak senang dengan keberadaan unta Nabi Soleh tersebut. Akhirnya mereka membunuh unta Nabi Soleh alaihi salam dan menantang diturunkannya azab kepada mereka. Setelah mereka membunuh untanya Nabi Soleh, ya, kaum Samud itu menantang lagi, ya, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah melanggar perintah Nabi Soleh alaihi salam. Kemudian yang C yaitu azab bagi kaum Samud. Allah pun memenuhi janjinya dengan menurunkan azab kepada kaum Samud. Nabi Soleh alaihi salam memberitahu kaumnya bahwa azab akan datang dengan didahului tanda-tanda, yaitu hari pertama ketika bangun tidur, wajah mereka akan berubah menjadi kuning. Hari kedua berubah menjadi merah dan di hari ketiga akan berubah menjadi hitam, ya. Dan di hari keempat akan turunlah azab yang sangat pedih, yaitu untuk kaum Samud yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di sini ya, mendengar ucapan Nabi Soleh tersebut, sebagian kaumnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Soleh alaihi salam. Namun Allah menyelamatkan Nabi Soleh alaihi salam sehari sebelum azab itu turun. Nabi Soleh alaihi salam bersama pengikutnya pergi meninggalkan Samud ya, menuju kota Romlah di Palestina. Sementara itu, kaum Samud hancur dan binasa oleh azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu azabnya apa? Halilintar yang mengerikan disertai gempa bumi yang sangat dahsyat. Tidak ada satupun yang tersisa dari mereka yang durhaka ya. Sebagaimana dalam surat Fassalat ya, ayat 17 yang berbunyi sebagai berikut. Mohon maaf, surat Fussilat ayat 17 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda fa akhadathum sa'iqatul azabil huni bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan atau kesesatan daripada petunjuk. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Fussilat ayat 17. Jadi dari ayat tersebut ya, bukti bahwa janji Allah adalah benar. Kejadian yang menimpa kaum Samud adalah contoh bagi kita bahwa siapa saja yang ingkar kepada Allah, maka Allah akan menurunkan azab kepada kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita semua adalah termasuk umat Islam ya yang bertakwa dan beriman kepada Allah ya, menjauhi semua larangan Allah dan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah teman-teman, demikian sedikit penjelasan tentang cerita kisah keteladanan Nabi Soleh alaihi salam. Dan semoga ilmu yang sudah kita pelajari bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dan di sini Ibu ada tugas untuk kalian di rumah. Ibu minta tolong dikerjakan uji kemampuan di buku paket halaman 99 bagian A nomor 1 sampai nomor 10. Tetap semangat belajarnya ya teman-teman dan jangan lupa jaga kesehatan. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.